Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi anak ya di live teaching kimia. Hari ini kita bahas tentang bab berikutnya, yaitu tentang benzena dan turunannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kelihatan slide saya, Nak? Kelihatan, Ma'am. Ya, hari ini kita bahas tentang benzena dan turunannya ya. Oke. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menuliskan struktur dan tata nama benzena serta turunannya. Yang kedua, siswa mampu menggolongkan sifat fisika dan sifat kimia dari benzena dan turunannya. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis kegunaan benzena dan turunannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama langsung saja kita bahas tentang struktur dari benzena. Nah, jadi benzena itu sendiri memiliki rumus umum atau rumus molekulnya adalah C6H6. Ya, jadi rumus struktur molekulnya itu adalah C6H6, di mana di sini keenam rantai karbonnya membentuk rantai tertutup atau siklik kita bilangnya. Rantainya tertutup atau siklik dengan ikatan rangkap yang berseling-seling antar C-nya. Sehingga karena C-nya memiliki 6, ada 6 atom C, maka ikatan rangkap duanya ada 3, ikatan tunggalnya ada 3 juga kayak gitu. Dan dia seling-seling. Dengan setiap C mengikat 1 atom H. Kalau kita lihat struktur dari benzena itu sendiri, bisa dilihat ya nak, kalau kalian perhatikan bentuknya itu segi 6. Benar ya, segi 6 atau yang kita sebut biasanya bentuknya heksagon. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, bentuk seperti ini mirip seperti sarang lebah. Benar ya nak ya? Bisa dibayangkan ya sarang lebah bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat di sini yang saya bilang tadi, berselang-seling antara ikatan rangkap 2 dengan ikatan tunggal. Dan ternyata setelah si kekule ini menganalisisnya, ternyata ikatan rangkap 2-nya ini bisa beresonansi. Jadi dia bisa berpindah-pindah. Nah, ini bisa pindah ke sini. Ini bisa pindah ke sini. Ini bisa pindah ke sini. Nah, struktur ini kok bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya dari mimpi si Kekule. Jadi Kekule ini adalah orang yang bermimpi, mendapatkan ilham, ya seperti yang dia utarakan. Dia bilang di mimpinya itu dia melihat seekor ular yang menggigit ekornya sendiri. Jadi kalau kalian bayangkan ada ular menggigit ekornya sendiri, berarti dia bentuknya siklik ya nak ya. Nah, jadi di sini ikatan rangkap 2-nya bisa kita tulis seperti ini. Dan karena dia bisa beresonansi atau berpindah, sehingga ikatan rangkap 2-nya itu kita biasanya tulis dia lingkaran. Jadi benzena bisa kalian tulis model seperti ini, bisa juga kalian gambarkan seperti ini, itu sama. Nah, apa itu resonansi? Jadi resonansi itu perpindahan elektron bebas. Jadi elektronnya itu bisa berpindah-pindah. Nah, inilah struktur dari benzena dengan rumus molekul C6H6. Nah, apa yang membedakan dia dengan seksikloalkana? Ya, berbeda. Jadi sikloalkana itu dia hanya siklik. Bedanya di sini, ada ikatan rangkap 2 yang berseling-seling. Untuk struktur benzena bisa ya, Nak ya? Nah, kita bahas tentang turunan atau derivat dari benzena. Apa sih itu turunan atau derivat dari benzena? Jadi turunan benzena itu adalah benzena yang ada cabang, memiliki cabang. Cabang dari benzena itu sendiri kita sebut dengan substituen. Ya, Nak. Jadi di sini ada molekul benzena, kemudian misalnya ada cabang di sini.
Cabangnya bisa apa aja. Nah, substituennya bisa apa aja gitu ya. Jadi disebutlah itu derivat atau turunan dari benzena. Nah, namun ada kalanya di sini benzena yang menjadi cabang. Ya lihat nak, ini benzena yang jadi cabang. Begini. Nah, kalau benzena jadi cabang namanya bukan benzena, namanya berubah menjadi fenil. Satu atom hanya hilang, namanya fenil. Jadi cincin benzen ini berubah menjadi cabang. Dia cabangnya, bukan rantai utamanya. Maka namanya menjadi fenil. Ingat enak ya? Nah, kalau benzena dengan substituen CH2 namanya benzil. Kalau dengan CH saja namanya benzal. Kalau dengan C saja namanya benzo. Ya, kalau CH2 benzil, CH benzal, C saja itu benzo. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang. Substituen itu adalah cabang yang berikatan dengan cincin benzena. Nah, aturan penamaan IUPAC turunan benzena yang memiliki satu substituen atau satu jenis cabang saja secara umum adalah cincin benzen merupakan rantai utama. Sedangkan substituen dianggap cabang. Tapi saya ulangin lagi, ketika benzennya yang menjadi cabang, namanya berubah menjadi fenil. Bisa dipahami, nak? Bisa, Mem. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita lihat, ya penamaannya itu tergantung berapa banyak substituennya ya. Nah, jadi ini ada fluorobenzen. Ini umum, ini ada klorobenzen, ada bromobenzen. Nah, ini ada nitrobenzena atau nitrobenzen. Nah, jadi ini lihat, ini ada metilbenzena ya. Kalau kita lihat, ini kan metil ya nak ya cabangnya, dan ada molekul benzen. Namanya itu kan metilbenzena. Namun di sini dia ada nama penggantinya, nama dasarnya. Kalau metilbenzena itu nama dasarnya adalah toluena. Ya itu yang harus diingat. Nah ini kan harusnya hidrokso. Karena ini kan OH ya, hidroksil ya. Hidroksobenzena. Namun namanya berubah menjadi fenol. Ini yang harus kalian ingat ya. Nah, kemudian ini ada aminobenzena. Ya, ini ada amin ya. Aminobenzena. Ini aminobenzena namanya adalah anilina. Ingat ya. Nah, ini kan ada karbokso ya. Karboksilat. Karboksobenzena namanya menjadi asam benzoat. Ini paling sering nih kalian dengar asam benzoat ya pengawet karena. Nah, ini ada benzil klorida. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia CH2 menjadi benzil, CH menjadi apa tadi nak? Benzal ya. C aja menjadi benzo. Karena ini CH2 maka namanya benzil. Dengan Cl maka namanya benzil klorida. Oke, ini yang lebih banyak lagi nak kita lihat. Ini udah ya tadi. Kalau CH3 metilbenzen menjadi toluena. Nah, ini CH2 namanya adalah stirena atau nama lainnya etenilbenzena atau vinilbenzena. Biasanya yang sering itu disebut dengan stirena. Ini NH2 tadi aminobenzen atau anilin. Ini NO2 adalah nitrobenzena. C dan N adalah CN itu kan siano ya nak ya. Menjadi cyanobenzena. Ini adalah asam benzena sulfonat. Ini fenol. Ini adalah anisol. Ini jarang sebenarnya. Nah ini kan ion ini ya. Aldehid ya. Menjadi benzaldehida. Nah ini menjadi asetofenon. Ini juga jarang. Ini yang sering. Asam benzoat. Ini juga sering. Natrium benzoat. Ini Cl klorobenzena atau fenilklorida. Nah ini juga ada di sampingnya itu diberikan fungsi atau kegunaannya.
Nah, kita lanjut untuk penamaan benzena yang memiliki 2 jenis substituen. Nah, untuk benzena yang memiliki 2 jenis substituen, kita memiliki prioritas penomoran. Ya, Nak ya. Jadi prioritasnya itu menurun ini. Jadi prioritas utama itu adalah COOH. Nah, jadi nantinya substituen yang memiliki prioritas tertinggi itu merupakan rantai utama yang dengan cincin benzena. Dialah menjadi rantai utamanya. Ya, sedangkan substituen lain yang prioritasnya lebih rendah dianggap sebagai cabang. Jika tidak ada prioritas, artinya dia substituennya sama, maka dia tidak ada yang dianggap sebagai cabang. Gitu ya. Nah, ini lihat. Kalau kalian lihat di sini, prioritas utamanya dimulai dari COOH, kemudian ada COO, ada asam benzosulfonat, kemudian ada benzaldehida ya. Nah, yang terakhir prioritasnya adalah pada halogen. Ya, jadi halogen itu prioritas yang terakhir. Oke. Nah, untuk 2 substituen ini kita bisa menamainya dengan posisi dari cabangnya itu sendiri atau posisi dari substituennya itu sendiri. Nah, kita lihat Nak di sini. Jadi untuk penomorannya sendiri itu dimulai dari nomor prioritas. Nah, jadi kalau kita kasih di sini ini pasti nomor 1 ya Nak ya. 1, ini nomor 2. Gitu ya. Nah, posisi 1,2 kita ganti namanya menjadi orto. Itu dia, itu aturannya. Nah, kalau itu ini posisi berapa, Nak? 1, 2, 3. Berarti ini posisi berapa? Kalau orto posisi 1,2, kalau meta posisi 1,3. Iya, 1,3. Kita namain menjadi posisinya meta. Kita singkat dengan M. Nah, kalau gitu ini posisi berapa, Nak? 1, 2, 3, 4. Ini posisi para. Posisi 1,4. Nah, jadi kalian bisa pakai penamaan dengan ini, angka. Bisa juga pakai orto, meta, dan para. Dan umumnya yang digunakan ini. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ada 1,2 di bromobenzena. Kenapa di bromo? Karena BR-nya ada 2. Atau kita ganti namanya menjadi orto di bromobenzena. Nah, lanjut ini. Ini posisi 1,3. 1,3 di bromobenzena atau 1,3 itu posisi meta. Meta di bromobenzena. Gampang ya. Lanjut ini. Nah, kita lanjut. Ada COOH, ada NO2. Karena substituennya berbeda, maka kita lihat prioritasnya ini. Mana yang prioritas utamanya, Nak? COOH atau NO2? COOH, Iya, karena COOH dia lebih atas dibandingkan NO2. Maka di sini COOH-nya nomor 1. Ya, maka di sini COOH-nya nomor 1. Ya, ini nomor 1, nomor 2. Nah, jadi COOH-nya itu menjadi rantai utama. Benzena dengan COOH namanya tadi apa, Nak? Asam benzoat. Iya, asam benzoat. Sedangkan NO2-nya di sini sebagai cabang. Nomor berapa cabangnya? Nomor 2. Maka namanya menjadi asam 2-nitrobenzoat. Atau karena dia posisinya 1,2, kita bisa tulis menjadi asam orto nitrobenzoat. Bisa Nak untuk yang ini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, ini juga 2 substituen
dan substituennya berbeda antara NH2 amin dengan NO2 nitro, mana prioritas yang lebih utama, Nak? Saya review lagi kalau belum hafal. H2. Siapa yang lebih atas, Nak? H2N. H2. Iya, NH2. Pasti NH2-nya ini menjadi rantai utama, sedangkan NO2-nya adalah cabang. Benzen yang substituennya NH2, siapa namanya tadi, Nak? Anilina. Iya, anilina. Posisi berapa dia ini? 1, 2, 3, 4. Berarti namanya menjadi 4 nitro anilina gitu ya, Nak ya? Atau kita ubah lagi. Ini posisi apa nih? 1,4 posisi apa, Nak? Para. Iya, kita ubah menjadi para nitroanilina. Oke, begitu caranya. Lanjut. Nah, ada NH2, ada anilin, ada OH atau fenol. Siapa yang memiliki prioritas lebih utama? OH. OH atau anilina? Mem. OH kan, Nak, ya, lihat nih, OH lebih atas dari anilin. Nah, benzen dengan OH, siapa namanya, Nak? Fenol. Fenol. Oke, posisi berapa nih? 1, 2, 3, dan 4. Berarti namanya apa, yuk? Siapa yang bisa? Di cabang. Ayo. 4. 4. NH2 tadi apa, Nak? Amino. Iya, 4 amin. Fenol. Fenol. Atau kita ubah posisi 1,4 itu para Fenol. amin Amin fenol. fenol. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Ya, ada COOH dan COOH. Di sini COH-nya ada 2. Berarti kan sama, Nak, tidak ada prioritas ya. Langsung saja kita buat 1, 2, 3, dan 4. Namanya menjadi posisi 1,4 di karboksilat benzena. Iya, benzena. Atau bisa kita ubah menjadi posisi para di karboksilat benzena. Nah, nama lainnya ini, Nak, benzen yang substituennya 2 COH namanya adalah, lah ini asamnya lupa, Nak, asam 1,4 ya, harus ada asamnya, Nak ya. Nah, ini namanya, nama lainnya adalah asam tereftalat. Ya, asam tereftalat itu nama lainnya. Lanjut. Nah, ini ada 2 CH3. Yuk, siapa yang mau coba namain? Ini posisi berapa? 1,4 para, Miss. 1,4 atau para. Ini kan ada 2, makanya menjadi dimetil. Dimetil benzen. Iya, pintar. Dimetil benzena. Atau bisa kita ubah ini menjadi para ya posisinya. Nah, nama lainnya, Nak, dengan CH32 ini namanya adalah silena ya. Nama lainnya adalah silena, parasilena atau 1,4 silena. Itu nama lainnya. Lanjut. Nah, ini kita lihat. Ini agak berbeda di sini. Kalau di sini posisinya benzena menjadi rantai utama atau menjadi substituen atau cabang, Nak? Substituen, Mem. Iya, benar. Di sini posisinya benzenanya yang menjadi cabang. Saya bilang tadi benzena menjadi cabang, namanya berubah menjadi apa, Nak? Fenil, Mas. Fenil. Nah, kita buat posisinya. Nah, mana nih penomorannya, Nak? Berarti kan rantai utamanya kita nomorin. Nomornya dari kiri atau dari kanan? Kiri, Mem. Kiri, Mas. 1, 2, 3, 4. 4, 5, dan 6. Maka namanya menjadi 3 fenil. 6 apa, Nak, alkananya? Heksana. Iya, 3 fenil heksana. Inilah namanya. Saya kita lanjut.
Nah, kali ini kita lihat, kita harus menamain benzena dengan substituen yang lebih dari 2, artinya lebih banyak. Sama seperti tadi konsepnya, substituen prioritas menjadi rantai utama. Substituen lain menjadi cabang. Nah, posisinya dinyatakan dengan angka. Bagaimana penomorannya, Miss? Nah, untuk menomorinya, pertama penomorannya kita mulai dari substituen prioritas. Kemudian dilanjutkan kemana? Dilanjutkan dengan substituen prioritas berikutnya. Ya, jadi misalnya ada COOH, kemudian ke kiri itu ada OH, maka OH duluan yang kita jadi nomorin gitu. Nanti kita langsung ke contohnya. Nah, kalau cabangnya sejenis seperti biasa, dia kita beri indeks seperti biasa, ada di, tri, tetra, seperti itu. Kalau ada lebih dari satu jenis cabang atau substituen, maka dia ditulis dengan alfabet. Artinya sebelum kita berikan indeks. Oke, kita lanjut nih, Nak, untuk yang ini. Nah, substituennya ada OH, ada NO2, ada CH3, dan ada Cl. Mana nih yang pertama, Nak? Substituennya menjadi prioritas. Kita ulangin lagi kalau lupa. Siapa yang pertama? Ada CH3, ada OH, ada NO2, dan ada Cl. Siapa yang pertama? Si OH, Mem. Iya, OH yang pertama. Maka OH yang pertama di sini. Berarti ini jadi menomor 1 gitu ya, Nak ya? Prioritas berikutnya siapa? Adalah NO2. Maka di sini kita berikutnya adalah ke NO2 di sini. Maka di sini jadi nomor 2. Di sini jadi nomor 3, di sini jadi nomor 4. Seperti itu. Ya. Nah, bisa dipahami ya, Nak ya? Maka di sini jadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Benar nggak kalau ini kita langkah? Bisa ya, Nak ya? Maka namanya menjadi apa? Nah, ini ada kloro. Bahasa Inggris ya, Nak ya. Jadi C, ini ada metil. Mana yang duluan kita tulis? Ini ada nitro. Mana yang duluan kita tulis? Metil. Kloro ya. Kan C ya. Maka 4 kloro. Kemudian 3 metil. 2 nitro fenol. Karena fenol ini adalah rantai utamanya. Nitronya ini 2 nitrofenol. Seperti itu. Lanjut. Nah ini ada 3 jenis substituen yang sama. Berarti tidak ada prioritas. Penomorannya dari mana nih, Nak? Dari sini ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti apa namanya, Nak? 1,3,4 trimetil Fenol. Iya, benzena. Nama lainnya ini adalah mesitilena. Kalau tadi CH3-nya 2 namanya silena, kalau CH3-nya 3 namanya mesitilena. Lanjut. Nah, ini untuk penamaan yang berikutnya. Ini ada CH3-nya ada 4. Ya, penomorannya dari mana, Nak? Coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya apa nih? 1,2,4,5 Tetra metil benzen. Iya, nama lainnya kalau tadi 3 namanya mesitilena, kalau 2 tadi silena, kalau 4 namanya durena. Ya, namanya durena. 1,2,4,5 durena. Nah, lanjut yang ini, Nak. Lihat ada Cl, ada CHO, aldehid. Siapa prioritas nih, Nak? Aldehid, Mem. Iya, aldehidnya prioritas. Benzena dengan aldehid namanya benzaldehida, ya, Nak ya.
Kita nomorin 1, 2, 3, dan 4. Maka namanya menjadi 3,4 dikloro benzaldehida. Iya, benzaldehida. Lanjut. Nah, ini. Ada F, ada BR. Siapa prioritasnya? Nggak ada ya. Karena kan dia sama-sama halogen. Maka langsung saja dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Maka namanya menjadi fluoro dulu atau bromo dulu yang tulis? Bromo. Bromo, mem. 1 bromo. 3,4 difluoro benzena. benzen. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi tadi kan ada posisi orto, ada posisi meta, ada posisi para. Jadi ada beberapa substituen dia yang mengarahkan posisi-posisi tersebut. Ya, Nak ya. Jadi ini ada OH, substituennya OH, NH2 dan sebagainya. Itu lebih cenderung mengarah ke orto dan para. Ya. Tuh. Jarang sih seperti ini sebenarnya, Nak. Jarang soal seperti ini. Tapi kalian harus tahu juga. Sedangkan substituen apa yang mengarahkan kepada posisi meta? Itu ada ini, nitro, ada siano, ada karboksilat, dan ada ini, benzosulfonat. Ya, sedangkan yang ini ada halogen, ada anilin, ada fenol, itu cenderung menjadi orto dan para. Nah, ini dia. Jadi, kalau yang tadi substituen yang ini biasanya cenderung menjadi orto itu 30%. Sedangkan menjadi para itu cenderungnya 70%. Jadi lebih besar dia kecenderungannya menjadi para. Sedangkan kalau untuk meta, ini dia ada substituennya ini. Bisa ya, Nak ya, itu jarang sebenarnya. Nah, ini juga ada turunan benzena yang lain. Ya, kalian sering ini nanti muncul ada naftalena. Ini sering, ini asam salisilat juga sering, Nak. Asam salisilat itu substituennya COOH dan OH. Ya, ini sering. Kemudian TNT ini juga sering. Trinitrotoluena atau peledak. Trinitro berarti ada nitronya ada 3, kemudian ada toluen berarti ada CH3. Ya. CH3. Nah, ini juga sering di kosmetik ada BHA. Nah, BHA itu apa? Ada OH dan CH3. Nah, ini vanaptarena ini jarang. Nah, vivanilin, ini juga vanilin. Yang sering itu ini ya, Nak ya, kalau kalian ini paracetamol ya, paracetamol ini sering, asam salisilat, TNT. Inilah yang sering, 3 ini saya rasa. Ya, jadi kalian ingat aja kalau asam salisilat itu biasanya untuk obat gatal ya. Penghilang rasa sakit, demam. COH dan OH, ini ada paracetamol untuk demam juga, ini dia rumusnya. TNT ini untuk peledak, ini yang sering ya. Kita lanjut untuk sifat fisika dari benzena. Nah, jadi sifat fisika benzena itu sendiri dia tidak berwarna, namun dia beracun. Nah, dia mudah terbakar, nah berbau manis. Nah, berbau manis makanya dia disebut senyawa aromatis, ya Nak ya. Dia senyawa yang aromatis, benzena itu, karena dia berbau manis. Nah, bersifat karsinogenik atau dia bisa menyebabkan kanker ya. Titik didihnya 80 derajat Celcius, titik lelehnya 5,5 derajat Celcius, dan massa jenisnya 0,88 gram per mililiter. Nah, dia membentuk 2 lapisan dengan air, berarti dia kurang polar ya. Namun dia mudah bercampur dengan berbagai perbandingan dengan alkohol dan eter. Berarti dia sifatnya semipolar ke nonpolar, seperti itu. Nah, kita lanjut, dia sifat kimianya dia kurang reaktif. Nah, dia tidak mudah mengalami reaksi adisi, tidak mudah mengalami reaksi oksidasi. Namun dia sangat mudah untuk mengalami reaksi substitusi. Ya. Dia bersifat jenuh walaupun memiliki ikatan rangkap. Seharusnya karena yang memiliki ikatan rangkap itu dia tidak jenuh ya. Tapi benzena ini dia malah bersifat jenuh. Seperti itu.
Lanjut aja ke reaksinya. Nah, ini yang penting ya nak ya. Yang pertama adalah reaksi alkilasi, Friedel-Crafts. Reaksi alkilasi ini dia menggunakan alkil halogen atau haloalkana. Bisa kalian lihat alkil halida. Dengan katalis AlCl3 itu akan menghasilkan toluena. Berarti reaksi alkilasi Friedel-Crafts itu untuk menghasilkan toluen. Itu yang kalian ingat. Nah, kemudian halogenasi. Dari namanya pasti benzena direaksikan dengan halogen. Katalisnya FeCl3 menghasilkan halogen benzena. Tergantung halogennya apa. Ya, seperti ini. Lanjut lagi ada reaksi nitrasi. Dari namanya, nitrasi pasti menggunakan asam nitrat. Nah, asam nitrat atau HNO3, katalisnya adalah H2SO4 akan menghasilkan nitrobenzen. Ya, kalau tadi alkilasi menghasilkan toluen, kalau halogenasi menghasilkan halogen benzena, kalau nitrasi menghasilkan nitrobenzen. Yang terakhir adalah sulfonasi menggunakan asam sulfonat, asam sulfat pekat, menghasilkan asam benzena sulfonat atau benzen HSO3. Itu ya. Nah, seperti yang saya ini aja nak ingat nak. Alkilasi menghasilkan toluen, nitrasi menghasilkan nitrobenzen. Reduksi nitrobenzena menghasilkan anilina. Sulfonasi nama reaksinya menghasilkan asam benzena sulfonat. Oksidasi toluen menghasilkan asam benzoat. Halogenasi menghasilkan halobenzena. Gampang ya nak sebenarnya ya. Alkilasi toluen, nitrasi nitro, reduksi nitro menjadi anilin. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian beberapa ciri dan sifat dari senyawa turunan benzena. Nah, dia fenol tidak dapat dioksidasi. Kemudian toluen bisa dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Nih dia. Toluena bisa dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Nitrobenzena bila direduksi menjadi anilina. Nih dia. Nitrobenzena direduksi menjadi anilin. Ingat ya. Kalau tadi toluena dioksidasi menjadi asam benzoat. Nitrobenzena direduksi menjadi anilin. Nah, fenol dan asam benzoat bersifat asam. Benzaldehida, anilina, dan nitrobenzena bersifat basah. Ini juga sering nih, nak. Ini penting. Ya, fenol dan asam benzoat bersifat asam. Kemudian benzaldehida, anilina, dan nitrobenzena bersifat basah. Nah, ini beberapa kegunaannya. Sebenarnya tadi udah kita jelaskan ya, nak ya. Kalian bisa baca aja. Ini yang penting. Yang pertama ada nitrotoluen atau TNT sebagai peledak. Nah, benzosulfonat ini digunakan sebagai deterjen. Nah, fenol biasanya untuk pembuatan plastik. Nah, seperti ini. Bisa dibaca aja ya nak untuk kegunaannya. Nah, ini asam benzoat. Asam benzoat biasanya sering kita gunakan sebagai apa? Pengawet. Sirena ini untuk plastik, pembuatan plastik. Nah, metil salisilat, parasetamol, pasti itu adalah untuk obat demam. Ya, sudah selesai pembahasan kita hari ini tentang benzena dan turunannya. Nah, jadi untuk kegunaannya bisa kalian baca ulang lagi. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan, nak? Mem, Amber mau nanya, Mem. Boleh, silakan. Yang tadi, Mem, yang apa namanya tuh? Penomorannya, Mem. Itu Oke. kan ada aturannya kan. Kalau misalnya kenapa enggak dari itu aja, Mem? Dari urutan apa misalnya rotasi putarannya gitu, Mem. Misalnya ke kanan aja gitu. Kenapa, Mem, tadi itu ada pindah kayak lompat gitu, Mem, nomornya, Ya, Mem? itu saya tadi juga ragu sebenarnya. Yang tadi ya, saya ulangin ya. Kalau saya sih kurang setuju tadi itu lompat, tapi di beberapa buku itu dilompatin dia, nak. Tapi seharusnya, kalau menurut saya itu juga tidak di ini ya. Iya, Mem, di sini, Mem. Ini juga saya bingung ragu di sini. sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, saya sebenarnya ini sangat ragu untuk yang ini.
Saya juga lebih ke percaya. Ini tuh harusnya dihitung ya, Nak ya. 1, Iya, Mem. 2. Maksudnya gitu, Mem. Iya, saya juga 3, 4, 5, dan 6. Saya harusnya juga seperti itu tadi. Tapi setelah saya baca buku, dia jawabnya bukan itu. Tapi saya lebih ke ini sih. Jadi itu nggak bisa dilompat ya, Nak. Maka kalau seperti ini namanya menjadi apa? 6 kloro ya. 6 kloro. 5 metil. 4 nitrophenol. Ya saya lebih ke ini sih, Nak. Ada di beberapa buku tuh dilompat. Tapi saya rasa tidak boleh dilompat. Kayak ini kan tidak kita lompat kan? Iya, ini enggak, Mem. Ya, Makanya seperti itu. BB Jadi aja tapi sih. dia harus begini, Nak. Setelah OH ke prioritas berikutnya. Berarti ke NO2. Nggak boleh ke sini. Karena prioritas berikutnya itu adalah NO2. Bisa? Jadi, Mem, kalau untuk ujian, Mem, kayak mana, Mem? Kita ngikut yang apa? Rotasi seperti itu ini. atau lompat, Mem? Seperti ini, Nak. Rotasi Seperti ya. itu, Mem. Rotasi Iya, yang lebih tepat ya. Ada lagi? Itu aja, Mem. Saya bingung sih itu, Mem. Iya. Oke, bisa kita tutup? Ya, jadi besok kita bahas itu tentang polimer atau ini dulu ya. Atau tentang makromolekul karbohidrat, protein, lemak. Ya, jadi besok kita lanjutkan lagi. Nah, jadi Nak, mulai pembahasan kita senyawa turunan alkana itu tidak dimasukkan ke dalam ujian ya. Jadi itu kita masukkan di semester 2. Jadi nanti di ujian kalian hanya sampai yang pertama adalah sifat koligatif larutan, yang kedua reaksi redoks, yang ketiga dia elektrokimia, dan yang keempat kimia unsur ya, Nak ya. Hanya sampai itu nanti ujian. Sedangkan dari mulai senyawa turunan alkana itu untuk ujian di semester 2. Oke, kita tutup ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik. Nah, jangan lupa baca lagi tentang kegunaannya dari benzena. Jadi semakin banyak membaca, kalian semakin banyak paham ya. Jangan lupa akses kuisnya di psikologi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mem. Thank you.